Ya, tergambar dari liputan Devi tadi ya pemirsa bahwa Indonesia ini ternyata mengalami kekurangan stok beras dan memang sudah diperkirakan ada kekurangan stok beras pada 2 bulan terakhir ini. Defisit stok beras ini pun coba dipenuhi melalui mekanisme impor dan pemerintah sudah menyatakan bahwa kebijakan ini tidak boleh merugikan petani. Pertanyaannya apakah faktanya demikian? Lalu bagaimana mengatasi kekurangan stok ini di lapangan? Kita simak inilah fact check Indonesia kekurangan stok beras, beli beras dibatasi. Nah, kita akan berbicara yang pertama terkait dengan kekurangan stok beras ini. Ini terjadi di periode Januari hingga Februari 2024 ya, 2 bulan terakhir di awal tahun ini. Dan kekurangan ini mencapai 2,8 juta ton stok beras yang ternyata dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di awal tahun ini. Kemudian ini terjadi di wilayah non-sentra, ini artinya terjadi pada wilayah-wilayah yang tidak memproduksi beras. Antara lain seperti di Papua, Jakarta, Balikpapan, dan juga Tanjung Pinang. Itu adalah daerah-daerah yang tidak memproduksi beras. Kemudian kita kutip ya, ini pernyataan dari Badan Pangan Nasional yang menyatakan soal kekurangan beras ini. Nah, ini ternyata kalau kita simak pada tanggal 9 Februari 2024, pemirsa, ini dinyatakan pada awal bulan ini bahwa pemerintah ini menyatakan telah melakukan impor untuk menyeimbangkan kekurangan stok beras yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Stok beras disebut tidak melimpah sehingga pada bulan Januari dan Februari ada kekurangan sebanyak 2,8 juta ton. Nah, pertanyaannya apakah kekurangan stok beras ini di awal tahun sudah diprediksi sebelumnya? Kita lihat, kita flashback sebentar ke November 2023 tahun lalu. Dinyatakan oleh Perumbulok pada saat itu, tepatnya oleh Muhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik dari Perumbulok, menyatakan bahwa ada stok beras 1,45 juta ton sehingga aman untuk tahun depan atau tahun 2024 ini. Nah, stok ini ditambah dengan penugasan impor dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Artinya total ada 2,50 juta ton stok beras untuk tahun 2024. Pertanyaannya kemudian kok ternyata masih kurang di tahun 2024 ini. Nah, soal impor ini yang menjadi solusi dari pemerintah untuk mengurangi defisit stok impor beras atau stok beras ini menjadi menuai pro dan kontra dari masyarakat ya. Kalau kita lihat tahun 2023 ini ada impor senilai 22,48 triliun didominasi impor dari negara Thailand, Vietnam dan juga Pakistan. Nah, jumlah ini pemirsa ini meningkat sebesar 613,61% dari tahun sebelumnya atau tahun 2022. Dan di tahun ini, 2024, Indonesia rencananya kembali akan mengimpor 3 juta ton beras. 2 juta ton ini akan tiba pada bulan Januari hingga Maret ini. Jadi, sampai harus impor apa penyebab kurangnya stok beras? Kita akan bahas. Ini disebutkan bahwa belum mengalami masa panen. Kemudian ada badai El Nino atau fenomena El Nino yang mempengaruhi panen dan juga terbatasnya stok di Perumbulok sehingga tidak sanggup menyerap gabah dan beras petani sehingga harga beras di pasar tidak mampu dikendalikan lewat operasi pasar. Ini yang dinyatakan kenapa kok stok beras ini bisa kurang sehingga harus dilakukan impor. Lalu kemudian ada Serikat Petani Indonesia yang menolak impor. Alasannya soal El Nino, ini mereka tidak bisa menerima alasan El Nino ini. Mereka sempat berunjuk rasa dan menolak impor beras dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat ini di lapangan ternyata petani menurut Serikat Petani Indonesia ini mereka menyatakan bahwa mereka tetap memanen kok dan harga gabah kering panen justru sedang bagus-bagusnya pada saat unjuk rasa itu terjadi. Kemudian sejak isu impor beras pada November 2023 ternyata harga gabah di tingkat petani justru anjlok. Setidaknya ini tercatat di daerah Indramayu dan juga Banten. Di Indramayu ini harga gabah terpantau anjlok menjadi Rp6.500, sementara Banten menjadi Rp6.700. Padahal sebelumnya Rp7.000 hingga Rp8.600 per kilogramnya. Itu yang disebut harga gabah kering pada saat sebelum ada isu soal impor beras itu katanya justru lagi bagus-bagusnya. Itulah penolakan dari Serikat Petani. Nah, untuk mengatasi stok beras yang kurang tadi kita sudah lihat ya laporan dari rekan kita Devi. Dilakukan sejumlah pembatasan. Antara lain, kalau Anda mungkin ke supermarket, ini dibatasi hanya 2 kemasan per orang, terutama untuk beras-beras premium ya. Kemudian ini juga berlaku untuk beras premium, terutama untuk kemasan 5 kg dan 10 kg. Dan ini juga sudah berlaku 2 bulan terakhir atau Januari dan Februari 2024. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan rata-rata harga nasional beras
per bulan. Ini dampak dari kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan antara stok dengan harga di lapangan begitu ya. Kita akan lihat perbandingannya. Ini kami ambil dari sejak tahun Februari 2023 pemirsa. Kalau kita lihat ini perbandingannya ya hingga terakhir ini hingga Januari 2024. Ada kenaikan di sini dari harganya sendiri. Yang ini adalah beras premium warna oranye, yang biru ini adalah beras medium. Kalau dari beras premium maupun medium sama-sama mengalami kenaikan dari awal 13.410 pada Februari tahun lalu hingga Januari 2024 awal tahun ini sekarang harganya sudah Rp15.110. Ini artinya ada kenaikan yang cukup signifikan apabila dikalikan dengan kebutuhan keluarga selama sebulan ya. Itulah perbandingan dari rata-rata harga nasional per bulan dari harga beras. Nah, kemudian dampak impor beras ini menunjukkan bahwa impor ini justru menunjukkan bahwa harga gabah di tingkat petani turun. Tadi hanya 2 contoh kasus, yakni di Indramayu dan juga Banten tadi kita lihat. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal misi dari pemerintah sendiri untuk memperkuat ketahanan pangan, ternyata ini justru kontraproduktif terhadap misi ketahanan pangan. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti stok beras setelah impor itu dilakukan, apakah nanti bisa stabil kembali dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan yang paling dasar ini dengan mudah, dengan harga yang juga normal dan tidak ada pembatasan-pembatasan lagi. Yang jelas soal impor ini, kalau kita mengingat tahun lalu, tahun 2023, 3,3 juta ton itu adalah volume impor terbesar yang dilakukan pemerintah dalam 25 tahun terakhir sejak tahun 1998. Tentunya kita harap misi swasembada pangan, apalagi Indonesia yang selalu digaung-gaungkan sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, ini tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pangan dari negara-negara lain. Tidak perlu lagi ada kesepakatan-kesepakatan yang ternyata malah justru dibaliknya bisa merugikan petani yang merupakan ujung tombak dari swasembada pangan itu sendiri. Dan itulah pemirsa gambaran sekilas terkait dengan Indonesia kekurangan stok beras. Dan usai jeda, kami akan membahasnya lebih lanjut terkait dengan stok beras yang diperkirakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.